Mbak Desi melihat ada suatu penampakan yang ganjil. Ketika jenazah turun, jelas sekali Mbak Desi melihat hanya 3 orang yang berada di dalam liang lahat. Tetapi ketika jenazah itu turun ke bumi, Mbak Desi melihat ada sosok keempat yang berdiri di dalam liang lahat. Dan dari wajahnya, itu terlihat adalah almarhum kakaknya Mbak Desi yang sudah meninggal dunia. Arwah atau sosok yang ada di dalam liang lahat yang menyerupai almarhumah kakaknya Mbak Desi ini melambaikan tangan, seolah-olah memanggil seperti ini. Memanggil, mengajak Mbak Desi untuk masuk ke dalam kuburan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sahabat sebuah kisah misteri, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang menceritakan tentang apit mayit. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan di channel Rio Wijaya di sebuah kisah misteri, sahabat boleh kirimkan ceritanya ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Atau teman-teman ingin membagikannya langsung, ingin menceritakannya langsung kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, sahabat bisa datang bergabung bersama saya untuk menceritakan sebuah kisah misteri. Jadi, kisah yang akan saya bagikan ini merupakan sebuah fenomena yang sangat langka sekali kalau saya bilang, tentang apit mayit. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dibagikan oleh sahabat kita yang bernama Desi. Beliau ingin membagikan cerita misteri yang beliau alami di usia 18 tahun. Sebelum saya menceritakan kisah yang ingin dibagikan sahabat kita ini, saya akan sedikit menjelaskan fenomena yang terjadi, fenomena yang dialami oleh Desi. Fenomena yang dialami Desi ini kalau kami orang Jambi menyebutnya sebagai apit mayit. Yang mana apit mayit ini merupakan seseorang yang kehilangan 2 saudara kandungnya yang telah mendahulunya, yang telah meninggal dunia dalam kurun waktu yang berdekatan. Seperti yang dibagikan oleh Mbak Desi ini, beliau memiliki 3 orang saudara di dalam keluarganya. Saudara pertamanya perempuan, yang anak kedua adalah Mbak Desi, dan anak ketiga atau adik dari Mbak Desi ini adalah seorang laki-laki. Di sini, 2 saudara dari Mbak Desi, kakaknya yang perempuan dan adiknya yang laki-laki, mereka telah mendahului Mbak Desi, telah meninggal dunia dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda. Mbak Desi mengatakan, adiknya meninggal. Setelah 4 bulan adiknya meninggal, kakak Mbak Desi meninggal dunia pula. Nah, inilah yang disebut fenomena apit mayit, yang biasanya orang yang diapit mayit ini, ya, orang yang diapit mayit seperti Mbak Desi ini, biasanya kalau dia nggak sakit-sakitan, sosok yang diapit mayit ini kerap kali didatangi arwah saudaranya yang sudah meninggal dunia. Dan fenomena ini sangat jarang sekali terjadi. Mbak Desi awalnya nggak tahu kalau peristiwa yang menimpanya ini adalah peristiwa apit mayit. Mungkin di daerah-daerah lain ya, di berbagai daerah lain yang ada di Indonesia, fenomena ini disebut dengan nama lain, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kami orang Jambi menyebutnya apit mayit atau apit bangke. Kejadian inilah yang dialami oleh Mbak Desi. Kalau kejadian ini dialami oleh seseorang tapi penanganannya telat, ini sangat beresiko sekali. Seperti yang dialami oleh Mbak Desi yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi, kisah ini terjadi ketika Mbak Desi berusia 18 tahun, yang mana saat itu
Mbak Desi ini baru lulus SMA ya, baru masuk ke salah satu universitas yang ada di kota Semarang. Mbak Desi ini memiliki 2 saudara kandung seperti yang saya katakan tadi. Saudara pertamanya adalah perempuan, kakaknya Mbak Desi, dan adik dari Mbak Desi adalah seorang laki-laki. Di usia Mbak Desi yang ke-18 tahun, beliau harus kehilangan seorang adik laki-lakinya, adik satu-satunya yang dimiliki oleh Mbak Desi, karena adiknya ini sakit demam berdarah. Kurang lebih sekitar 4 bulan setelah adik Mbak Desi ini meninggal dunia, kakak Mbak Desi yang perempuan, yang usianya selisih 2 tahun dengan Mbak Desi, yang mana ketika kakak perempuannya ini meninggal, usianya genap 20 tahun, kakak Mbak Desi ini mengalami kecelakaan sepeda motor. Beliau mengalami kecelakaan sewaktu pulang kerja, dibonceng sama pacarnya, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Nah, dari kejadian inilah, setelah kakak Mbak Desi ini meninggal dunia lah, kejadian-kejadian aneh kerap kali dialami oleh Mbak Desi. Hingga sampai-sampai Mbak Desi ini tidak bisa membedakan sesuatu kejadian nyata dengan sesuatu kejadian di alam gaib yang dialami oleh Mbak Desi. Ceritanya begini. 4 bulan setelah adik laki-laki Mbak Desi meninggal, semuanya sedih lah ya, kehilangan adik bungsu dari Mbak Desi ini. Namun kehidupan harus terus dijalankan. Kedua orang tua Mbak Desi menerima keadaan itu dengan lapang dada karena yakin rezeki pertemuan maut jodoh sudah Allah yang menentukan. Ketika Allah menginginkan ya umatnya dipanggil, seseorang tidak akan dapat menghindar. Nah, jadi setelah kematian dari adiknya Mbak Desi ini, semua keluarga pun melanjutkan hidup mereka. Nah, 4 bulan setelah kejadian adik Mbak Desi meninggal, kakak Mbak Desi pun kecelakaan. Mbak Desi pun sempat syok. Masa berat sekali lah cobaan dari keluarganya ini. Baru 4 bulan adikku meninggal. Sekarang kakakku lagi yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah jenazah dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit, jenazah sudah meninggal ketika di kecelakaan itu. Sesampainya di rumah duka, keluarga sudah menunggu Mbak Desi yang dengan kesedihan yang nggak bisa dibayangkan oleh Mbak Desi. Dia katakan, ya, Mbak Desi di situ melihat kakaknya sudah terbujur kaku. Singkat cerita, pada hari kejadian kecelakaan itu, jenazah pun segera dimakamkan karena pihak keluarga tidak mau menunggu lagi, karena tidak ada juga yang mau ditunggu. Jenazah pun lebih baik segera dimakamkan. Mbak Desi mengatakan, jenazah keluar dari rumah untuk dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan itu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Nah, di jam setengah 5 sore, jenazah sudah keluar dari masjid untuk dibawa ke pemakaman umum. Yang mana letak pemakaman umum itu jaraknya lumayan jauh dari rumah Mbak Desi. Sesampainya di tempat pemakaman umum, itu kurang lebih sudah jam 5 lewat. Matahari pun perlahan sudah mulai turun. Tetangga-tetangga atau warga-warga yang turut mengantarkan jenazah almarhumah kakaknya Mbak Desi ke makam ya, itu lumayan ramai. Mbak Desi melihat dengan jelas prosesi pemakaman. Mbak Desi berdiri di samping ibunya, sedangkan ayah Mbak Desi turun ke liang lahat untuk memakamkan almarhumah kakaknya ini. Di dalam liang lahat untuk menurunkan jenazah kakaknya ini ada 3 orang. Di bagian kepala itu adalah ayahnya Mbak Desi, di bagian tengah itu adalah adik dari ayahnya Mbak Desi, dan di bagian bawah itu keponakan dari ibunya si Mbak Desi. 3 orang laki-laki ini turun ke bawah untuk memakamkan almarhumah. Namun di sini Mbak Desi melihat ada suatu penampakan yang ganjil. Ketika jenazah turun, jelas sekali Mbak Desi melihat hanya 3 orang yang berada di dalam liang lahat. Tetapi ketika jenazah itu nyentuh ke bumi ya, ketika ayah dari Mbak Desi ingin mengumandangkan azan, Mbak Desi melihat ada sosok keempat yang berdiri di dalam liang lahat, dan dari wajahnya itu terlihat adalah almarhum kakaknya Mbak Desi yang sudah meninggal dunia. Namun di sini Mbak Desi melihat wajah almarhum yang berdiri dalam liang lahat itu tidak dibungkus dengan kain putih atau tidak menggunakan pocong, melainkan menggunakan pakaian ketika almarhumah meninggal dunia. Nah, Mbak Desi di sini mencoba untuk melihat ke sekitar, ingin memastikan ada nggak orang lain yang melihat almarhum yang ada di dalam liang lahat itu berdiri, atau cuman aku saja yang melihat kakakku masih hidup.
Namun tidak ada satupun orang yang ada di pemakaman itu sadar kalau di dalam liang lahat itu berdiri 4 orang. Dan salah satunya adalah almarhumah kakak Mbak Desi yang sudah meninggal dunia, yang jenazahnya akan dikebumikan ini. Mbak Desi sama sekali tidak menceritakan kejadian ini, ya, tidak membisikkan apa-apa kepada ibunya. Mbak Desi hanya berpikir, ini cuma halusinasiku saja. Karena Mbak Desi ya dalam keadaan yang sangat sedih sekali. Karena kejadian kecelakaan ini sangat mengejutkan sekali. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira kakaknya akan pergi secepat ini. Lantas ketika ayah Mbak Desi selesai mengumandangkan azan, ya, 2 orang yang ada di dalam liang lahat itu sudah naik ke atas, tinggal ayahnya saja. Ayahnya pun mulai menurunkan papan untuk menutup kuburan tersebut. Nah, sebelum makam itu ditutup papan dengan full, arwah atau sosok yang ada di dalam liang lahat yang menyerupai almarhumah kakaknya Mbak Desi ini melambaikan tangan, seolah-olah memanggil seperti ini. Memanggil, mengajak Mbak Desi untuk masuk ke dalam kuburan tersebut. Nah, di sini Mbak Desi memalingkan wajahnya, melihat ke arah ibunya dan memeluk ibunya. Jadi ketika makam itu ditimbun dengan tanah, ya, Mbak Desi nggak berani ngelihat karena sosok itu terus melambaikan tangannya, seolah-olah ingin mengajak Mbak Desi masuk ke dalam kuburan tersebut. Lalu singkat cerita, prosesi pemakaman almarhumah kakaknya Mbak Desi pun selesai. Kurang lebih sebelum azan maghrib berkumandang, mereka pun sudah bergerak meninggalkan pemakaman tersebut. Dan sesampainya di rumah, acara yasinan pun dilakukan. Tetangga-tetangga, warga sekitar berkumpul untuk membacakan doa, membacakan tahlil, mengirimkan surat yasin untuk almarhumah yang sudah meninggal. Namun di sini Mbak Desi tidak mengikuti prosesi yasinan tersebut karena dia merasa sangat lelah sekali. Ya, dia merasa sangat terpukul sekali, batinnya belum bisa menerima. Masa iya 2 orang yang aku cintai, kakakku dan adikku, cepat sekali dipanggil oleh Gusti Allah dalam waktu yang sangat singkat sekali. Lalu pada malam pertama ketika almarhum sudah dimakamkan, Mbak Desi ini pun tertidur. Dan di dalam mimpinya, lagi-lagi Mbak Desi ini mengulang kejadian ketika dia sedang berada di pemakaman almarhumah kakaknya. Seperti dia flashback, seperti dia kembali ke lokasi itu, dia melihat kejadian yang dialaminya tadi sore. Dan kejadian ini terlihat sangat nyata sekali. Padahal itu di dalam mimpi. Lagi-lagi di sini Mbak Desi mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh ayahnya di dalam liang lahat. Dan Mbak Desi melihat sosok almarhumah berdiri di antara celah-celah pemakaman tersebut. Di dalam liang lahat tersebut berdiri menatap Mbak Desi dan sambil melambaikan tangannya. Seolah-olah Mbak Desi ini diajak masuk ke dalam liang lahat tersebut. Dan di sini Mbak Desi terbangun dari tidurnya. Ketika Mbak Desi terbangun dari tidurnya, alangkah dia terkejut. Di dalam kamar Mbak Desi itu ada meja rias, ada kaca kecil, dan di situ lengkap ya perlengkapan perhiasan dari Mbak Desi ini. Di situ ada bangku kecil. Ketika Mbak Desi terjaga dari mimpinya, dia melihat ada sosok wanita yang duduk di depan meja riasnya. Namun di sini yang aneh menurut Mbak Desi, di depan bangku itu atau di meja rias itu ada kaca bulat kecil. Sosok itu jelas sekali duduk di bangku menghadap kaca itu, tapi punggungnya terlihat, rambutnya terlihat panjang, pakaiannya terlihat, kakinya terlihat menyentuh ke bumi, tapi wajahnya tidak ada di bayangan kaca tersebut. Di kaca itu polos, sama sekali tidak ada bayangan, tapi dari belakang Mbak Desi jelas sekali melihat itu adalah punggung seorang wanita. Wallahu a'lam, Mbak Desi mengatakan, itu sosok apa? Dia tidak berani menatapnya lama-lama. Dia langsung nutup badannya pakai selimut. Sebisa Mbak Desi membacakan doa-doa, dan akhirnya pada malam itu Mbak Desi pun tertidur. Ketika azan subuh berkumandang, yang mana seperti biasa, ibu dari Mbak Desi pasti masuk ke kamar Mbak Desi, membangunkan Mbak Desi, mengingatkan Mbak Desi untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Mbak Desi pun bangun, pergi ke kamar mandi, menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, ketika Mbak Desi mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum,
ketika salam yang kedua, lagi-lagi di sini Mbak Desi melihat sosok wanita itu lagi-lagi duduk di depan meja rias Mbak Desi. Dan disinilah Mbak Desi mencoba memberanikan diri, membalikkan badannya, berdiri mendekati sosok wanita yang ada di depan meja rias. Ketika Mbak Desi mendekat, sosok itu pun menoleh ke arah Mbak Desi dan ternyata sosok wanita yang dilihat Mbak Desi adalah almarhum kakaknya yang sudah meninggal dunia. Ketika Mbak Desi menatap mata dari sosok yang ada di hadapannya ini, sosok itu pun menatap matanya si Mbak Desi dan seketika sosok itu pun langsung menghilang dari hadapan Mbak Desi. Nah, di pagi itulah Mbak Desi ini mencoba untuk menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tua Mbak Desi. Ketika Mbak Desi berkata kepada ibu dan bapaknya, "Bu, Pak, aku dari sore ketika pemakaman kakak, ketika aku ikut ke kuburan kakak, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku melihat kalau ada sosok bayangan yang menyerupai kakak." Nah, ayah dan ibunya Mbak Desi mengatakan, "Kamu jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Kakak kamu sudah meninggal. Gak usah kamu bayang-bayangin seperti itu. Kasian sama kakakmu." Dan Mbak Desi pun mengatakan, "Saya juga nggak mau, Pak. Saya juga nggak mau, Bu, membayangkan wajah kakak itu seperti dia masih hidup. Tapi apa yang saya lihat, awalnya saya anggap cuma bayangan. Tapi kejadian ini benar-benar nyata. Ketika tadi malam saya tidur, saya dibawa ke dalam alam mimpi dan mimpi yang saya alami sama persis dengan kejadian yang saya alami. Ketika saya berada di pemakaman almarhumah kakak, ketika saya terjaga dari tidur tersebut, saya melihat di depan meja rias yang ada di kamar saya ada sosok yang sedang duduk. Namun wajahnya tidak terlihat. Yang kelihatan sama saya ya, itu cuma punggungnya saja. Saya tidak bisa memastikan itu siapa. Namun ketika saya selesai menunaikan ibadah sholat subuh, ketika saya mengucapkan salam pertama dan salam kedua, lagi-lagi sosok itu muncul. Persis duduk di depan meja rias saya. Dan disinilah saya memberanikan diri, Pak. Saya memberanikan diri, Bu, untuk memastikan itu sosok apa. Sosok itu memiliki wajah persis sekali dengan almarhumah kakak. Ketika saya menyadari kalau sosok yang ada di hadapan saya adalah almarhumah kakak, seketika sosok itu pun langsung menghilang. Kedua orang tua Mbak Desi di sini sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Desi. Mereka menganggap apa yang dialami oleh Mbak Desi ini karena Mbak Desi ini belum terima kalau almarhumah kakaknya meninggalkan beliau, karena hubungan Mbak Desi dengan almarhumah kakaknya ini sangat dekat sekali karena usia mereka cuma terpaut sekitar 2 tahun. Jadi kedua orang tuanya berpikir kamu tuh belum ikhlas menerima kenyataan kalau kakak kamu sudah pergi. Anggapan kedua orang tua Mbak Desi seperti itu, namun Mbak Desi masih bersikeras kalau apa yang dialaminya ini benar-benar nyata. Dan kejadian-kejadian aneh pun hampir setiap hari dialami oleh Mbak Desi. Apalagi ketika pada malam hari sebelum beliau tidur, penampakan yang menyerupai almarhumah kakaknya si Mbak Desi ini kerap kali menampakkan wujudnya di dalam kamar tersebut. Nah, kamar almarhumah kakaknya Mbak Desi dengan Mbak Desi ini satu kamar mereka. Tempat tidurnya ukurannya cukup besar, muatlah untuk 2 orang. Dan meja rias yang ada di dalam kamar Mbak Desi itu perlengkapan rias ya, mulai dari untuk make up, mulai dari parfum segala macam, itu sebagian besar itu adalah milik almarhum kakak dari Mbak Desi yang meninggal dunia ini. Dan di dalam kamar itu ada 2 buah lemari. Lemari pertama di dekat jendela itu adalah lemarinya si Mbak Desi, dan di samping lemari tersebut ada lemari satu lagi, lemari kaca yang cukup besar, itu adalah lemari almarhumah kakaknya si Mbak Desi. Nah, Mbak Desi mengatakan kebiasaan-kebiasaan dari almarhumah sebelum dia tidur. Jadi ketika dia pulang kerja, biasanya dia pulang kerja tuh sekitar jam 5:30 sore, paling lambat jam 6 sore lah beliau tuh udah pulang ke rumah. Itu kebiasaan dari almarhumah. Kalau dia sampai ke rumah, itu dia nggak langsung ganti baju. Ya, dia buka sepatunya ditaruh di rak di depan pintu masuk, dia langsung masuk ke kamar, langsung rebahan. Biasanya kalau Mbak Desi tidur sore nih, misalnya ya,
Sambil nunggu azan maghrib berkumandang lah, Mbak Desi ini rebahan di tempat tidur. Ketika almarhumah kakaknya pulang, kakaknya ini pasti marah. Bangun, 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 geser. Aku mau istirahat. Tuh, kamu duduk di depan, di teras. Atau kamu duduk di ruang tamu. Pokoknya, ketika kakaknya ini pulang kerja, kakaknya itu mau istirahat dan tidak mau diganggu. Itu adalah kebiasaan pertama dan kebiasaan kedua. Sebelum almarhum ini tidur, dia tuh kebiasaannya ganti baju. Jadi lemarinya itu dibuka. Pintu lemarinya itu pintu dorong slide ya. Dan ketika pintu lemari itu dibuka, itu pasti terdengar seperti suara roda yang tergesek. Trek, cek. Itu tandanya pintu lemari almarhumah kakaknya ini kebuka. Dia ganti baju. Dan setelah dia selesai ganti baju, pintu lemari itu kembali ditutup dengan suara trek, dep. Itu berarti beliau sudah selesai mengganti baju dan dia segera tidur di sampingnya Mbak Desi. Dan kebiasaan ketiga dari almarhumah kakaknya si Mbak Desi ini, dia ini sering nyagil Mbak Desi kalau Mbak Desi sedang mandi. Yang mana mereka nih selalu bangun pagi karena kakaknya mau pergi ke kantor dan Mbak Desi pun mau berangkat ke sekolah. Kalau Mbak Desi duluan yang masuk ke kamar mandi, kakaknya nih pasti ngisengin, ngetok-ngetok pintu, tok 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 tok, seolah-olah kakaknya ini menyuruh si Mbak Desi ini buru-buru keluar. Tapi ketika Mbak Desi buru-buru mandinya, ketika dia buka pintu, kakaknya masih tertidur. Nah, itu adalah keisengan yang sering dilakukan lah oleh si almarhumah ini. Dan setelah almarhumah meninggal dunia, kejadian-kejadian yang barusan saya sebutkan, kebiasaan-kebiasaan dari almarhumah yang meninggal ini pun masih sering dialami oleh Mbak Desi. Pada suatu sore, ketika Mbak Desi sedang istirahat di kamarnya ya, itu sekitar jam 5, hampir masuk ke jam 6 sore, yang mana di jam-jam tersebut almarhumah kakaknya Mbak Desi ini pulang kerja. Kebiasaan dari almarhumah ini, kalau ngelihat Mbak Desi sedang tertidur di atas tempat tidur, dia pasti marah, ngebangunin dengan memukul kaki Mbak Desi. Bangun, bangun, kamu pindah ke depan, aku mau istirahat. Dan pada sore itu, Mbak Desi yang tengah tertidur di kamar, di atas kasur, dia mengatakan keadaannya ya, dia itu antara tertidur dengan masih terjaga. Jadi, dia merasa kalau ada orang yang masuk ke dalam kamarnya dan memukul-mukul kaki dari Mbak Desi. Ketika Mbak Desi membuka mata, melihat ke arah kakinya yang dipukul, itu nggak ada siapa-siapa. Sama sekali nggak ada siapa-siapa. Dan ketika Mbak Desi ingin keluar ya, ingin memastikan siapa sih tadi yang masuk ke kamar yang mukul-mukul kakiku. Ketika Mbak Desi mau keluar dari pintu kamar untuk ke ruang tengah, ya, Mbak Desi sempat melihat ke belakang. Ketika Mbak Desi melihat ke belakang, di atas tempat tidur, dia melihat ada seorang perempuan yang sedang tidur tengkurap. Yang mana ini adalah kebiasaan dari si almarhumah kakaknya Mbak Desi. Dia sempat tertegun di depan pintu, memperhatikan sosok itu. Astagfirullahaladzim. Sosok apa itu? Kok mirip sekali dengan kakakku? Dia melihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, persis sekali dengan kakaknya. Dan pakaian yang digunakan sosok itu adalah pakaian yang ketika almarhumah kecelakaan dan meninggal dunia, masih menggunakan pakaian yang sering digunakannya untuk kerja. Jadi Mbak Desi lama lah berdiri di depan pintu, dia memperhatikan. Dan Mbak Desi di sini berniat keluar dari kamar tersebut untuk memanggil kedua orang tuanya. Namun sebelum Mbak Desi keluar dari pintu kamar, dia menoleh lagi ke atas tempat tidur, sosok itu pun sudah menghilang. Nah, jadi Mbak Desi yang niatnya tadi untuk mengadukan kejadian ini kepada kedua orang tuanya, Mbak Desi pun mengurungkan niatnya. Karena Mbak Desi nganggap, kalau diceritain, barang ini nggak ada buktinya. Kedua orang tuaku juga pasti nggak percaya. Mbak Desi pun mengurungkan niat untuk menceritakan kejadian ini. Dan sore itu, azan maghrib pun berkumandang. Mbak Desi langsung ke kamar mandi, langsung ngambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Mbak Desi ini mengalami kejadian yang cukup aneh sekali. Kejadian yang nggak masuk akal. Kurang lebih sekitar jam 8:30 malam, Mbak Desi sudah berbaring di tempat tidurnya. Dia sudah siap-siap mau tidur ketika Mbak Desi ini baru memejamkan matanya.
Telinganya mendengar, seperti ada suara lemari yang terbuka. Ketika Mbak Desi mendengar itu, jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Dia merasa kalau bagian tengkuknya, bulu romanya berdiri. Bulu roma di bagian tangannya berdiri dan bagian kaki Mbak Desi ini terasa sangat dingin sekali. Seketika, hawa yang ada di kamar itu berubah menjadi sangat dingin sekali. Keadaan yang ada di sana pun terasa sunyi. Di sini, Mbak Desi mendengarkan dengan seksama. Dia mendengarkan apa yang terjadi di kamarnya. Yang mana pada saat itu mata Mbak Desi masih terpejam. Dia nggak berani membuka matanya karena feelingnya udah nggak bagus. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Lagi-lagi di sini dia mendengar suara pintu lemari tersebut tertutup. Rek. Debar dari jantung Mbak Desi berdegup sangat kencang sekali dan Mbak Desi pun memberanikan diri. Pelan-pelan dia membuka matanya. Ketika beliau membuka mata, antara sadar dengan gak sadar lah Mbak Desi mengatakan, masa iya baju bisa melayang? Itulah yang dilihat oleh Mbak Desi. Namun Mbak Desi gak bisa berbuat apa-apa. Dia gak bisa teriak, dia gak bisa bergerak, dia cuma bisa melihat lemari yang sudah kembali tertutup. Dari arah lemari tersebut menuju keluar, menuju ke arah pintu keluar, itu ada sebuah baju yang melayang. Seolah-olah baju itu dipakai oleh seseorang, tapi tubuh seseorang itu tidak terlihat. Mbak Desi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, hingga baju itu pun kembali terjatuh. Plok, setelah baju itu jatuh, barulah Mbak Desi di sini bisa bernapas dengan lega. Dia menarik napas dengan dalam. Di sini Mbak Desi merasakan lututnya yang bergetar. Dia sangat ketakutan sekali. Sampai-sampai Mbak Desi ini nggak kuat untuk bergerak dari tempat tidurnya. Yang mana niat hati Mbak Desi ini, yo kalau aku bisa nih, sekarang aku lompat dari tempat tidur ini, aku mau lari keluar. Aku mau tidur sama bapak sama ibu. Tapi apa daya, tubuh Mbak Desi lemah sekali. Dan keesokan harinya lah, ketika ibunya Mbak Desi ini membangunkan Mbak Desi untuk sholat subuh, barulah di sini Mbak Desi mengajak ibunya, Bu, ayo Bu, lihat Bu sini. Kenapa? Tadi malam Bu, sebelum aku tidur, aku ngeliat baju almarhum kakak tuh melayang. Masa iya sih, ibunya bilang tuh. Kalau ibu nggak percaya, tuh di balik pintu bajunya masih ada. Dan ibu Mbak Desi di sini melihat memang ada baju kaos yang sering digunakan almarhumah untuk tidur, yaitu ada di balik pintu. Yang mana sebelumnya ketika almarhumah meninggal dunia, seluruh pakaian yang tergantung di kamar itu sudah dicuci, sudah dirapikan, sudah dimasukkan ke dalam lemari. Loh kok bisa? Tiba-tiba baju yang ada di dalam lemari itu tiba-tiba keluar. Nah, dari kejadian inilah ibunya Mbak Desi ini percaya kalau memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Namun ibunya Mbak Desi mengatakan kalau memang iya yang kamu ceritakan ini benar-benar terjadi, kalau yang kamu katakan ini adalah fakta ya, atau memang benar-benar kenyataan terjadi, tapi kenapa bapak sama ibu sama sekali tidak mengalami sesuatu yang aneh? Nah, di sini Mbak Desi mengatakan, ya saya nggak tahu Bu, kenapa kakak cuma mau memperlihatkan dirinya kepada saya. Lalu di sini ibu dan Mbak Desi pun mencoba untuk menceritakan kejadian ini kepada bapaknya, tapi di sini bapaknya Mbak Desi sama sekali tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan ibunya, dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Desi. Hingga pada suatu ketika, karena gangguan yang dialami oleh Mbak Desi ini kerap kali terjadi, hampir setiap malam terjadi. Mimpi-mimpi buruk pun dialami oleh Mbak Desi. Beliau mengatakan setelah kejadian dia melihat baju almarhumah kakaknya ini melayang dari lemari menuju pintu keluar kamar. Mimpi-mimpi buruk kerap kali dialami oleh Mbak Desi. Di dalam mimpinya, kakaknya datang dengan wajah yang sama sekali tidak menyeramkan. Masuk dari pintu kamar, duduk di samping Mbak Desi. Duduk di samping Mbak Desi yang sedang tertidur sambil memukul-mukul kaki Mbak Desi dengan lembut. Ya, menepuk-nepuk seperti ini, mengatakan kepada Mbak Desi, Dek, kamu ikut kakak yuk. Kakak takut Dek sendirian. Kakak kesepian. Mbak Desi di sini seolah-olah diajak sama almarhum kakaknya pergi ke suatu tempat. Awalnya, ketika ajakan itu datang pada pertama kali ya,
Mbak Desi di sini sama sekali tidak menghiraukan sosok yang mengajaknya pergi, sosok yang menyerupai kakaknya yang ada di dalam mimpinya tersebut. Mbak Desi sama sekali tidak memperdulikannya, mengabaikan mimpi-mimpi itu saja, tapi mimpi itu sering sekali datang, bahkan hampir tiap malam sosok itu datang. Kalau sosok itu nggak nepuk-nepuk pahanya si Mbak Desi, sosok itu duduk di atas kepalanya Mbak Desi sambil mengelus dengan lembut, merayu Mbak Desi, "Dek, ikut kakak yuk. Kakak takut sendirian. Kakak kesepian." Kalimat itulah yang sering dikatakan sosok yang menyerupai kakaknya ini. Hingga pada suatu ketika, Mbak Desi ini udah nggak kuat lagi melihat sosok itu datang dengan wajah yang sedih. Semakin hari datang dengan wajah yang semakin sedih, dan pada suatu malam, sosok itu memegang tangan Mbak Desi, mencoba membangunkan Mbak Desi. Mbak Desi yang sedang tertidur, tangannya dipegang seperti ini, ditarik. Mbak Desi pun duduk. Dan sosok itu mengajak Mbak Desi berdiri, pergi keluar dari pintu kamar menuju pintu depan rumah, dan mengajak Mbak Desi ini pergi ke suatu tempat. Jalan yang dilalui Mbak Desi pada malam itu ketika dia keluar dari rumah menuju ke suatu tempat dibawa oleh sosok yang mirip dengan kakaknya ini. Ya, Mbak Desi sama sekali belum pernah menginjakan kakinya ke jalan itu. Lingkungan yang ada di sekitar pun terasa asing. Di sini tangan Mbak Desi terus dituntun, dibawa terus, hinggalah Mbak Desi ini sampai ke sebuah taman yang sangat indah sekali. Di sana banyak bunga, tapi di sana sama sekali tidak ada orang. Cuman Mbak Desi dengan sosok yang ada di hadapannya yang tengah menggandeng tangan Mbak Desi. Jadi sosok itu mengatakan kepada Mbak Desi, "Dek, kamu di sini aja ya, temenin kakak di sini. Kakak kesepian di sini." Lalu Mbak Desi pun menuruti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Mereka duduk di sebuah bangku. Nah, ketika Mbak Desi duduk di bangku itulah, dia nggak sadar lagi apa yang terjadi. Sadar-sadar Mbak Desi ini sudah dibangunkan oleh salah seorang warga. Dan ketika Mbak Desi membuka mata, dia tengah berada di pemakaman umum, di tempat makam kakaknya dimakamkan. Jadi di bawah alam sadar Mbak Desi, dia berjalan keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah dan berjalan menuju ke tempat pemakaman umum. Menurut cerita yang dibagikan oleh Mbak Desi, di dalam mimpi itu sosok itu memang benar-benar menggandengnya, menuntunnya untuk sampai ke lokasi itu. Tapi ketika sampai di sana, itu bukan kuburan. Dia melihat kalau itu adalah taman yang sangat indah sekali. Nah, dari kejadian inilah kedua orang tua Mbak Desi ini sudah percayalah ya kalau selama ini memang anaknya si Desi ini diganggu oleh sosok yang menyerupai almarhumah kakaknya. Setelah kejadian Mbak Desi ya diketemukan warga pagi-pagi ya tidur di atas kuburan kakaknya. Di sini keadaan Mbak Desi pun sudah sangat kacau sekali, dia katakan. Ketika dia di kampus, Mbak Desi ini sering sekali kesurupan, dan kesurupan yang dialami oleh Mbak Desi ini itu juga tergolong aneh. Kadang-kadang Mbak Desi menangis, kadang-kadang Mbak Desi ini terlihat sangat riang sekali, tapi apa yang diucapkan Mbak Desi ini sama sekali tidak bisa dipahami oleh teman-temannya. Istilahnya apa yang diceritakan Mbak Desi ini tidak sesuai lah konteksnya dengan si Desi. Desi orangnya yang kutu buku, tiba-tiba menceritakan sesuatu yang berbeda lah dari jati dirinya. Itu terlihat kalau tubuh Mbak Desi ini dikuasai oleh sosok lain atau sosok gaib. Nah, dari kejadian-kejadian ini, Mbak Desi ini rentan sekali dengan gangguan makhluk astral. Yang tadinya Mbak Desi cuma bisa melihat sosok yang menyerupai almarhum kakaknya, tapi sekarang Mbak Desi bisa melihat penampakan yang mengerikan, penampakan pocong, penampakan yang sangat menakutkan sekali bisa dilihat Mbak Desi, dan sosok itu bisa merasuki tubuh Mbak Desi. Jadi dari kejadian ini, kedua orang tua Mbak Desi di sini sudah sangat khawatir sekali. Barulah di sini kedua orang tua Mbak Desi bertanya kepada sesepuh kampung, bertanya kepada ulama-ulama yang ada di kampung, menanyakan perihal yang dialami oleh Mbak Desi ini. Nah, tua-tua kampung atau kiai-kiai yang ada di kampung mengatakan kepada kedua orang tua Mbak Desi, ini adalah sebuah fenomena yang langka, yang mana kondisi kejiwaan Mbak Desi ini diganggu oleh arwah, ya, diganggu oleh sosok gaib yang menyerupai arwah lah, kurang lebih seperti itulah kalimatnya ya.
agar tepat dan tidak salah paham lah ya. Ada yang mengatakan itu adalah sosok korin, ada yang mengatakan itu adalah sosok jin, ada juga yang mengatakan itu sosok gaib yang cuma menyerupai saja untuk membuat fitnah, wallahu alam lah. Tapi di sini Mbak Desi mengatakan menurut seorang kiai atau seorang ulama yang membantu pengobatan Mbak Desi ini, beliau mengatakan kalau ini adalah fenomena yang sangat langka sekali. Makanya di dalam tradisi ya, ketika ada keluarga dekat yang meninggal, itu boleh, kalau nggak kedua orang tua ya saudara kandung lah. Itu biasanya di daerah-daerah ya, tradisinya sebelum jenazah dibawa ke masjid atau sebelum jenazah disolatkan, ketika jenazah keluar dari pintu rumah, itu biasanya keluarga dekat yang masih hidup itu harus melewati kurung batang, harus melewati keranda, melalui kolongnya sebanyak 7 kali. Nah, tradisi inilah untuk melepaskan seseorang dari apit mayit. Jadi seolah-olah ya dia lewat di kolong itu untuk melepaskan kalau memang ada sosok gaib yang ingin nempel di keluarga yang masih hidup ini. Itu ya, kalau ketika dia ngelewatin kolong jenazah itu sama artinya dia sudah mengikhlaskan kepergian dari si jenazah tersebut. Inilah tradisi yang dilupakan oleh keluarganya si Mbak Desi. Ketika jenazah ingin dimakamkan, prosesinya sangat terburu-buru sekali, sampai-sampai melupakan tradisi yang ada. Inilah salah satu penyebab gangguan-gangguan yang dialami oleh Mbak Desi. Nah, jadi setelah Ustadz ini mengatakan hal tersebut, barulah kedua orang tua Mbak Desi ini paham kalau ini memang gangguan dari sosok makhluk gaib. Kedua orang tua Mbak Desi pun mencoba melakukan pengobatan, ya, mulai dari ruqyah. Tapi ruqyah yang dilakukan memang tidak segampang seperti kita mendengar cerita ruqyah, ya. Begitu sekali ruqyah, sosok gaib itu langsung bisa pergi, karena fenomena apit mayit ini, selain ini adalah gangguan dari makhluk gaib, ini juga terkait dengan batin, terkait dengan ikatan batin kakak dengan adik. Hubungan saudara yang sangat erat sekali, makanya sulit sekali untuk diobati. Dan Mbak Desi sekarang menganggap kalau sosok kakaknya itu memang benar-benar sudah hidup kembali, atau sosok yang dilihatnya ini memang nyata, sosok itu adalah kakaknya yang sudah meninggal. Jadi ketika Mbak Desi ini di dalam pengobatan, dia melihat aktivitas yang dilakukan oleh bayangan tersebut, ya seperti dia masih hidup lah. Ketika Mbak Desi di kamar, sosok itu duduk di sampingnya. Sosok itu menatap dengan wajah yang sangat sedih dan mengatakan, "Dek, yuk ikut kakak yuk. Kakak kesepian." Cuman itulah, kalimat itulah yang diucapkan oleh sosok almarhumah kakaknya Mbak Desi. Dan kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya Mbak Desi, sehingga Mbak Desi ini beranggapan kalau memang kakaknya itu memang hidup kembali. Nah, pengobatan yang dilakukan oleh Pak Ustadz yang membantu Mbak Desi ini, selain beliau melakukan metode ruqyah, Mbak Desi ini juga dibantu dengan beberapa syariat, ya. Dengan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu dimandikan, dan syarat-syarat lain seperti pakaian yang sering digunakan oleh almarhum. Itu ya digunakan Mbak Desi ketika sebelum tidur. Pakaian itu digunakan agar batin Mbak Desi ini bisa kembali menyatu dengan almarhumah. Kerinduan dari batin Mbak Desi ini bisa terobati, bukan didatangi oleh sosok gaib itu lagi. Nah, ketika batin kita kosong, ketika batin kita merindukan seseorang yang sudah meninggal dunia, disitulah kesempatan setan iblis itu menyerupai sosok itu untuk datang ke hadapan kita, seolah-olah sosok yang sudah meninggal ini jadi hidup. Plek gitu. Itulah ya gangguan setan, gangguan iblis untuk menggoda kita. Mbak Desi mengatakan pengobatan itu memang tidak semudah, ya. Tidak semudah seperti diceritakan di kisah ini. Mbak Desi di sini singkat saja menceritakan pengobatan Mbak Desi untuk melupakan sosok bayangan almarhumah kakaknya atau untuk melepaskan dirinya dari apit mayit ini kurang lebih sekitar 10-11 bulan. Barulah sosok itu benar-benar menghilang dari hadapannya. Dan ketika sosok itu menghilang dari hadapan Mbak Desi untuk terakhir kalinya, sosok almarhumah kakaknya Mbak Desi atau sosok bayangan yang menyerupai almarhumah kakaknya Mbak Desi ini datang di dalam mimpi Mbak Desi. Mereka berjalan di sebuah jalan yang sangat lebar sekali, tapi jalan raya itu
Itu sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat. Tidak ada satu kendaraan yang lalu lalang, dan almarhumah kakaknya Mbak Desi membawa Mbak Desi ke satu titik, satu sudut di pinggir jalan tersebut dan mengatakan, disinilah dek kita berpisah, disinilah kakak berpisah dengan kamu. Dan Mbak Desi di sini mengartikan mimpi tersebut. Almarhum kakaknya itu ingin menunjukkan lokasi di mana kejadian kecelakaan itu terjadi dan ingin mengatakan di lokasi inilah aku meninggal dunia. Dan setelah Mbak Desi terbangun dari tidurnya, Mbak Desi pun menceritakan mimpi itu kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tua Mbak Desi pun mengajak Mbak Desi pergi ke rumah Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz yang membantu pengobatan Mbak Desi, dan Pak Ustadz pun mengajak Mbak Desi, ya, kira-kira Nduk, kamu bisa ngegambarin enggak lokasi yang kamu datangin itu di mana? Yo persis Pak Ustadz, seperti menurut saksi mata kecelakaan kakak, yo persis di situ. Tapi memang jalannya berbeda. Jalannya memang terlihat sangat lebar sekali di dalam mimpi itu, tapi saya masih ingat kalau saya lewat di jalan itu saya pasti tahu di mana tempat yang dikatakan kakak, disinilah di kita berpisah. Pak Ustadz pun dengan keluarganya Mbak Desi, dengan ibu bapaknya pun pergilah ke tempat yang ada di dalam mimpinya Mbak Desi. Sesampainya di sana, mereka pun membacakan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, almarhumah yang meninggal di lokasi ini, minta kepada Allah agar ditempatkan di posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian pada malam itu, setelah mimpi terakhir itu, Mbak Desi sama sekali tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh dan didatangi oleh bayangan almarhumah kakaknya yang sudah meninggal dunia. Dan fenomena ini, kalau kami orang Jambi mengatakan ini adalah apit mayit atau apit bangke. Ini merupakan salah satu fenomena yang sangat langka sekali. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dapat saya bagikan kali ini, yang mana kisah ini dibagikan oleh sahabat kita Mbak Desi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.